Sebuah cerita pendek berjudul Raja yang Kelelahan oleh Siddhartha Alfarisi dan ChatGPT. Di suatu kerajaan yang makmur, hiduplah seorang raja bernama Leopold. Ia dikenal sebagai pemimpin yang cerdas dan penuh semangat. Namun, setelah mengalami pengkhianatan dari beberapa bangsawannya, termasuk Duke Ferdinand yang pernah menjadi sahabatnya itu, Raja Leopold menjadi curiga dan memutuskan untuk tidak mempercayai siapapun. Ia merasa lebih baik mengerjakan semuanya sendirian. Hari demi hari, Raja terjebak dalam rutinitas yang melelahkan. Ia membahas setiap masalah dari pengelolaan pajak hingga penyelesaian sengketa tanah tanpa memberi kesempatan kepada para bangsawan untuk membantu. Meskipun ia berhasil mengambil keputusan, beban tanggung jawab yang besar membuatnya semakin lelah. Setiap malam, Raja terbangun dalam keadaan bingung, memikirkan hal-hal yang tak kunjung selesai. Suatu sore, saat Raja berjalan-jalan di pasar, ia melihat seorang pemuda miskin, namanya Adrian, yang duduk di tepi jalan. Adrian tampak bijak. Meski berpakaian sederhana, Raja yang penasaran mendekatinya dan bertanya, "Apa yang membuatmu begitu tenang di tengah hirup-pikuk ini?" kata Raja. Adrian pun menjawab, "Tuan, kadang kita perlu memahami urutan dalam hidup agar tidak terjebak dalam kekacauan. Karena semua hal ada tempatnya." Terkesan oleh jawaban sederhana namun mendalam itu, Raja Leopold mengajak Adrian ke istana. Ia meminta pemuda itu untuk menjadi penasehatnya. Awalnya tentu Adrian ragu. Namun, Raja meyakinkannya bahwa ia mencari seseorang yang tepat, yang bisa membantu mengatur kerajaannya. Di dalam istana, Adrian memperkenalkan ide tentang tata urutan perundang-undangan. "Yang mulia," katanya, "sebuah kerajaan harus memiliki struktur yang jelas. Dengan menetapkan tata urutan perundang-undangan, kita bisa memastikan bahwa setiap peraturan yang dibuat tidak bertentangan dan saling mendukung." Raja Leopold mendengarkan dengan seksama saat Adrian menjelaskan hierarki peraturan. Ia menyarankan agar raja menetapkan undang-undang dasar sebagai sumber hukum tertinggi, diikuti oleh undang-undang yang disahkan, peraturan pemerintah, dan seterusnya. Adrian menekankan pentingnya kolaborasi dengan para bangsawan, meskipun mereka pernah berkhianat. Setelah berdiskusi panjang, Raja Leopold menyadari bahwa ia tidak bisa mengatasi semuanya sendirian. Ia akhirnya mengundang para bangsawan untuk berkumpul dan menjelaskan rencananya. Dengan tata urutan perundang-undangan yang jelas, Raja memberi mereka tanggung jawab sesuai posisi dan keahlian masing-masing. Berkat pendekatan baru ini, kerajaan mulai berjalan lebih lancar. Raja Leopold tidak lagi merasa tertekan, dan kepercayaan mulai terjalin kembali antara dirinya dan para bangsawan. Adrian dengan kebijaksanaannya berhasil menunjukkan bahwa kepercayaan dan kolaborasi adalah kunci untuk membangun kerajaan yang lebih baik. Sejak saat itu, Raja Leopold tidak hanya dikenal sebagai raja yang cerdas dan agung, tetapi juga sebagai pemimpin yang bijaksana. Dengan bantuan Adrian, ia mengubah kerajaannya menjadi tempat di mana hukum dan keadilan ditegakkan dengan rapi, konsekuen, dan setiap warga merasa aman dan dihargai. Sekian, terima kasih.